Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Di dalam keseimbangan pasar ini terdapat yang namanya harga keseimbangan. Harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, yang mana secara sederhana harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Harga keseimbangan ini terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar, yang biasa disebut dengan harga pasar. Pada harga keseimbangan, produsen bersedia melepas barang atau jasanya, sedangkan konsumen bersedia untuk membayar harganya. Nah, dalam kurvanya sendiri terjadilah titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yang biasa disebut dengan equilibrium price. Biasanya, harga keseimbangan yang sudah terbentuk akan bertahan lama dan menjadi patokan antara penjual dan pembeli karena sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan sendiri berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat, atau ceteris paribus. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Keseimbangan pasar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Kemudian ada proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan ini terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Maka, proses interaksi ini harus dilakukan secara wajar. Maksudnya, interaksi tawar-menawar dilakukan tanpa adanya tekanan hingga merugikan salah satu pihak. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasanya terbatas. Kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Ketiga, pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Dan yang kelima adalah penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Nah, sekarang kita masuk pada peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Selain untuk mendapatkan kesepakatan harga yang disenangi oleh penjual ataupun pembeli dalam perekonomian yang lebih luas, maka peran dan fungsi terbentuknya harga keseimbangan yaitu 1. Menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. 2. Memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. 3. Membantu penjual menentukan penawaran. 4. Membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. 5. Menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen. Dan yang keenam, menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Lalu, bagaimana sih cara menghitung harga keseimbangan itu? Nah, untuk menghitung harga keseimbangan, ada 3 cara yang dapat dilakukan, yakni pertama, menghitung harga keseimbangan dengan tabel. Kedua, menghitung harga keseimbangan dengan kurva. Dan yang ketiga adalah menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Untuk lebih jelasnya, siswa sekalian dapat melihat pada modul ajar yang telah disediakan. Nah, titik keseimbangan atau equilibrium price ini akan mengalami pergeseran akibat dari naik turunnya perubahan penawaran atau permintaan. Yang pertama, pergeseran titik keseimbangan disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Kedua, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Ketiga, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Keempat, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran. Lalu, penggolongan pembeli dan penjual. Nah, pembeli dan penjual ini digolongkan menjadi 6 bagian, yakni pertama, pembeli supermarginal, yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan membeli di atas harga pasar. Kedua, pembeli marginal,
yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan sama dengan harga pasar. Nah, ketiga, pembeli submarginal, yaitu kelompok pembeli yang mempunyai kemampuan membeli di bawah harga pasar. Keempat, penjual supermarginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di bawah harga pasar. Kelima, penjual marginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok sama dengan harga pasar. Keenam, penjual submarginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di atas harga pasar. Nah, dari penggolongan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Terdapat pembeli atau penjual yang memperoleh keuntungan. Pembeli yang memiliki kemampuan membeli lebih tinggi atau pembeli supermarginal mendapatkan premi konsumen, sedangkan penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di bawah harga pasar atau penjual supermarginal mendapatkan premi produsen. Kedua, terdapat pembeli atau penjual yang menderita kerugian. Pembeli submarginal yang memiliki kemampuan membeli di bawah harga pasar, penjual submarginal yang memiliki perhitungan harga pokok di atas harga pasar. Dan ketiga, terdapat pembeli dan penjual yang impas atau break-even point, yakni tidak memperoleh keuntungan dan kerugian karena harga pokok sama dengan harga pasar, serta kemampuan membeli sama dengan harga pasar. Itulah sedikit penjelasan materinya. Untuk materi lebih lanjut, dapat melihat pada modul ajar yang telah tersedia.